Terima kasih pada Pandang yang sudah membantu kita. Khusus beliau saya undang untuk persiapan Ramadan. Tapi karena hari ini istri beliau wisuda, kalau sampai nggak datang mendampingi istri kan gimana Bu? Ya sudah beliau pun masih menyempatkan datang. Jadi terima kasih sudah Pandang, dan kita doakan Pandang segera wisuda juga doktornya, ya, sehingga suami istri dua-duanya doktor di bidangnya masing-masing. Istri beliau mengambil ekonomi Islam Pandang, ya. Istri beliau itu dosen di UNJ, Universitas Negeri Jakarta, doktornya di bidang ekonomi Islam. Kapan-kapan nanti kita undang di sini untuk isi pengajian. Masih muda sudah doktor dan ekonomi Islam, sehingga kita bisa memahami bahwa urusan Islam itu tidak hanya masalah Idul Fitri, Idul Adha, apalagi Pak, sholat, tetapi persoalan ekonomi juga menjadi perhatian kita. Dan ketika saya jalan-jalan ke beberapa ranting dan cabang di berbagai kota di Indonesia, itu ternyata ranting cabang yang maju itu punya kekuatan ekonomi yang bagus. Saya baru pulang dari Gombong, Bapak, itu luar biasa. Saya kemarin melantik pimpinan ranting, yang ketuanya itu lurah, kepala desa, berbondong-bondong masuk Muhammadiyah di Kelurahan Palurorejo, kecamatannya Puring. Kita akan dirikan rumah sakit di sana. Sekarang kliniknya sudah berdiri. Dalam waktu dekat akan kita dirikan rumah sakit jiwa dan geriatrik di Kecamatan Puring. Itu tepi pantai, Pak. Ya, tepi pantai. Itu luar biasa, Pak. Bupatinya datang, camatnya datang, pelantikan pakai pawai keliling kampung. Dan saya baru tahu di desa itu, Pak, ada kuda bisa berjoget. Ibu pernah lihat kuda berjoget? Nah, kalau mau piknik nanti kapan-kapan, muhibah, rihlah dakwah, datang ke Gombong, ke Kecamatan Puring, desanya Walerjo, itu seluruh kuda di daerah situ itu bisa menari. Begitu dibunyikan musik, dia langsung menari, Pak. Semakin tariannya bagus, semakin mahal harganya. Semakin tidak bisa menari, semakin murah harganya. Itu ya, itu luar biasa. Jadi tarian telanjang yang di situ boleh dilihat. Nah, itu kuda soalnya. Nah, gitu. Itu luar biasa. Pelantikan ranting Aisyah itu ada sekitar 40 orang, bapak-bapak, ibu-ibu. Rantingnya Aisyah dan Muhammadiyah baru berdiri, dan luar biasa karena tokoh-tokohnya di situ yang jadi pengurus ranting Muhammadiyah dan Aisyah. Nah, itu kabar yang gembira yang pertama. Dari Gombong kita punya rumah sakit, insya Allah tahun depan akan menjadi rumah sakit tipe B di sebuah kampung kecamatan, tapi punya rumah sakit tipe B karena akan jadi rumah sakit pendidikannya Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Di Bapak Ibu yang putranya ingin jadi dokter dan biayanya nggak terlalu mahal, daftarkan ke Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Fakultas terbaru kedokteran di Indonesia yang terbaru adalah UMP. Biaya hidupnya murah, biaya kosnya murah, dan biaya kuliahnya meskipun tinggi tapi tetap lebih murah dibanding fakultas yang lain. Itu di Purwokerto. Kita punya Fakultas Kedokteran yang ke-9. Seperti itu. Purwokerto. Kabar gembira yang kedua, kemarin malam saya mendatangi acara penutupan pengajian ranting di Rawadina. Ini Pak Rustam. Di Rawadina itu ternyata ada jamaah 1, jamaah 2, jamaah 3, jamaah 4, jamaah 5, jamaah 6. Ya. Malam kemarin rame-rame penutupan pengajian ranting didatangi oleh jamaah-jamaah. Kemudian pada penutupan itu pimpinan ranting membagi bingkisan Ramadan. Bingkisan menyambut Ramadan. Ada hampir 200 bungkus ya, untuk bingkisan Ramadan bagi mereka-mereka yang dikelompokkan menjadi orang-orang yang kurang mampu atau yang mampu tapi tambahnya banyak gitu ya. Itu kasih bingkisan Ramadan. Dihadiri camat, dihadiri lurah, di penutupan pengajian ranting yang datang lurah dan camat. Terus pengajian saya yang isi, karena banyak sambutan saya isi pengajian jam 9:30 Pak. Selesai pengajiannya 11:30. Habis itu kemudian penjelasan tentang keputusan PP Muhammadiyah seperti tadi dan edaran dari PDM Majelis Takjih yang Pak Dan sampaikan tadi dibagi ke seluruh masyarakat yang hadir. Jadi masing-masing orang bawa, saya juga bawa Pak edarannya di sini. Nanti bisa difotokopi oleh ranting untuk dibagikan. Edarannya dari PDM itu. Terus
makan bareng. Jadi ada kelompok-kelompok itu puluhan masyarakat ngeroyok makanan itu Pak. Ada ikan, ada apa namanya, ada ayam, ada macam-macam untuk dimakan bertiga, berlima tergantung besar kecilnya, nasi dan lauk yang disiapkan. Jadi itu bahagia banget itu Pak. Menentukannya seperti itu. Dan katanya adanya hanya di Rawadeno, di Kampung Pulo itu tidak, di Kukusan apalagi. Nah, gitu Pak. Enggak, tapi itu kan kebiasaan saja, tidak harus hanya senang-senang menyambut Ramadan. Itulah di malam. Kemarin malam. Nah ini Pak, ini kita sambut Ramadan ini dengan semangat bahagia gembira. Maka khusus menyambut Ramadan itu ucapannya bukan ahlan wa sahlan, tetapi marhaban Ramadan, ya Ramadan. Karena ahlan wa sahlan itu ungkapan penyambutan yang biasa-biasa saja. Ahlan itu artinya keluarga, sahlan itu artinya dataran rendah atau sesuatu yang mudah. Menyambut kedatangan sesuatu yang biasa saja sebenarnya. Tetapi marhaban itu kalau kita kaji secara bahasa itu menunjukkan bahwa menyambutnya itu harus dengan dada yang lapang, dada yang luas, bahagia, luar biasa. Diceritakan di dalam tulisan Quraisy itu bahwa Ramadan itu luar biasa, kedatangan tamu yang totalitas hati kita, batin kita, pikiran kita harus menyiapkan diri, senang bahagia. Sehingga dalam suatu hadis diterangkan bahwa barang siapa yang menyambut Ramadan dengan bahagia itu jalan masuk surga. Karena apa? Karena gembira menyambut Ramadan itu ekspresi dari keimanan. Bukan gembira karena tadi malam saya sampaikan nanti kita akan jualan rame-rame di perempatan situ. Itu ya bahagia, tapi bukan itu boleh, tetapi memang Ramadan itu membahagiakan. Bahagia sekali datangnya Ramadan, lebih-lebih bagi kita-kita ini Pak. Bahagia bisa Ramadan ketemu lagi 1434 Hijriah. Di mana saudara-saudara kita di Rohingya sana gimana mau Ramadan, menyelamatkan nyawanya saja susah. Sampai hari ini di beberapa kota masjidnya masih dibakar, orang Islamnya dikejar-kejar. Di Myanmar, di Burma itu, tidak hanya di Rohingya, juga di kota-kota, seluruh kota Burma, masyarakat mencekam ketakutan untuk beribadah. Punya anaknya hanya dibatasi 2, gak boleh lebih, punya anak 2 dan sebagainya. Itu luar biasa. Saudara-saudara kita di Syria yang pusat peradaban Islam salah satunya, hari ini juga mencari sepotong kue saja setengah mati karena masih kondisinya perang. Berbagai negara terlibat di situ, intrik-intrik aliran masuk di situ, ya mau puasa juga luar kepada itu pusat peradaban Islam. Aleppo itu Pak, itu salah satu dulu kesultanan Islam yang sangat maju luar biasa, sekarang hancur berantakan sebagaimana Baghdad dibumi-hanguskan oleh tentara-tentara sekutu, hancur peradaban Islam. Itulah tujuan mereka. Nah, di sini kita bergembira karena masih bisa puasa dengan aman, meskipun BBM naik, insya Allah masih bisa beli beras. Meskipun BBM naik, kita insya Allah masih bisa membeli lauk dan sebagainya, masih ada yang kita makan. Gitu Pak, itu apa tarikh Ramadan. Jadi kita sambut dengan gembira. Gembira itu ungkapan hati, ungkapan perasaan kita, sehingga sesulit apapun nanti di Ramadan itu nanti kita akan bisa menyelesaikannya. Kemudian yang kedua, Bapak, kita menyiapkan diri, hati, mental, fisik untuk memenuhi puasa Ramadan dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan, dengan iman dan ihtisaban. Dengan iman, sesuatu yang lemah akan menjadi kuat, sesuatu yang sulit akan menjadi mudah, dan dengan kesungguhan maka sesulit apapun bisa kita atasi. Ini menyiapkan diri kita, anak-anak kita ajak, kita ingatkan bahwa besok malam sudah sholat tarawih. Anak kita, istri kita sudah sholat tarawih. Dan masjid ini saya perkirakan belum terlalu banyak, ya penuh, tetapi tidak sampai ini karena masih yang satu nunggu pengumuman pemerintah. Tadi Pak Anda sudah menjelaskan, bagi warga kita, anak kita, mari besok malam berbondong-bondong rame-rame kita makmurkan masjid kita
ini musola-musola kita, sehingga nampak semarak bahwa kita yakin dengan pilihan kita tanpa harus menyalah-nyalahkan orang lain. Besok sesuai dengan edaran PP kita sudah memulai sholat tarawih, dan Selasanya sudah sudah puasa Ramadan hari pertama. Ibu-ibu kalau sholat ikut pemerintah atau ikut ajaran agama? Ya kan Pak? Gak ada instruksi pemerintah untuk sholat kan? Sholat juga kan? Ikut siapa itu? Ibu-ibu kalau zakat ikut pemerintah atau ikut aturan agama? Gak ada instruksi pemerintah kan? Gak ada. Loh kok puasa kan ribut? Harus ikut pemerintah? Logika sederhana kan Pak? Politisasi persoalan ibadah itu yang membuatnya, yang semua umat Islam, NU, Muhammadiyah persis biasa-biasa saja. Tapi karena konsumsi politik akhirnya dibuat seperti itu. Dan jangan sampai kita berantem hanya gara-gara seperti itu. Kiai Haji Ahmad Dahlan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dikatakan ajarannya Ahmad Dahlan itu ndalan. Bahasa Jawa nih, yang sudah bahasa Jawa tahu ajarannya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu ndalan. Ndalan itu apa Bu? Benar pada realnya itu ungkapan resmi Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sehingga salah satu murid kesayangannya diperintahkan mendampingi Kiai Haji Ahmad Dahlan, namanya Kiai Haji Basir. Kiai Haji Basir itulah ayah kandungnya Kiai Haji Ahmad Hajar Basir. Itu murid kesayangannya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Diperintahkan dampingi Ahmad Dahlan karena Ahmad Dahlan itu ajarannya Dahlan, ajarannya benar. Kenapa Kiai Haji Asy'ari tahu seperti itu? Karena Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Ahmad Dahlan satu guru, satu teman akrab, satu mainan di Arab Saudi ketika menuntut ilmu dengan Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Satu guru Dahlan. Kemudian yang kedua, Ahmad Dahlan dan Kiai Hasyim Asy'ari itu satu tempat tidur ketika menuntut ilmu kepada Kiai Haji Soleh Darat. Itu ulama besar Indonesia, orang Indonesia pertama yang menerjemahkan Al-Quran dalam bahasa Jawa. Kiai Haji Soleh Darat di Semarang. Beliau ini bergurunya sama. Bahkan Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Raden Ajeng Kartini satu guru dengan Kiai Haji Soleh Darat. Tiga-tiganya menjadi tokoh di Indonesia. Ya, jadi Raden Ajeng Kartini itu ternyata satu guru dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, tokoh pembaharu Indonesia. Itu Raden Ajeng Kartini. Ini kita nggak usah ribut dan sebagainya, karena apa yang kita perjuangkan ini insya Allah dalam sesuai dengan aturannya, seperti yang dijelaskan Pak Dan. Maka hati kita bismillah, dalam perbedaan kita tetap bersyukur dan kita doakan siapapun yang menjalankan puasa Ramadan, baik yang berdasar hisab maupun yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, memahami fikih siam dengan baik, termasuk mempelajari keutamaan dan hikmah dan manfaatnya. Nah, fikih siam yang kita pelajari agar kemudian anak-anak kita tidak sayur nanti. Sewaktu saya masih kecil, kalau keluar darah itu batal. Anak-anak banyak loh ya, nanti sikatan batal. Nah, kita jelaskan kepada anak-anak kita agar kita juga semakin mantap. Fikih puasa kita jelaskan agar kita benar dalam puasa, juga memperoleh manfaat dalam puasa ini sebagaimana firman Allah, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kita puasa itu serba mendatangkan kebaikan bagi kita ya, kalau kita mau tahu. Insya Allah kita akan melihat keutamaan puasa. Kemudian yang keempat, saling memohon maaf dan memaafkan kepada sesama, terutama kepada kedua orang tua kita jika kita masih ada, orang tua kita masih ada. Alhamdulillah Bapak Ibu saya masih ada, Bapak Ibu mertua masih ada, alhamdulillah. Jadi malam ini SMS atau telepon minta maaf dan minta doa. Ini penting karena Rasulullah membiasakan ketika Ramadan dikumpulkan para sahabat, diceramahi, dimotivasi dan saling memaafkan. Tidak usah nunggu satu Syawal. Nanti satu Syawal gimana Pak Jamal, boleh nggak? Boleh. Tengah Ramadan maafkan boleh nggak? Boleh. Memaafkan itu saling memaafkan bisa setiap hari. Hanya momennya itu memang indah. Sebelum Ramadan itu Rasulullah kebiasaannya seperti itu, saling memaafkan. Lebih-lebih kepada istri saya, nanti saya pulang dari sini mau minta maaf pada istri. Nanti minta maaf selama ini saya bla 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 gitu Pak.
nanti istri kita insya Allah senang. Membuat istri senang itu kan bahagia. Para ibu juga minta maaf pada suami agar kita siap menghadapi Ramadan. Kemudian berdoa kepada Allah agar senantiasa diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bisa sampai Ramadan besok ini dan menuntaskan ibadah Ramadan dengan baik sampai nanti tanggal 30 Ramadan nanti bertemu dengan 1 Syawal, dan berdoa lagi agar tahun depan kita bisa ketemu dengan Ramadan. Masya Allah. Nah, ini penutupnya ada ayat agar kita nanti bisa memanfaatkan Ramadan sebaik-baiknya. Ini ayat yang bagi saya ini luar biasa. Quran surah Fatir ayat 37. Fatir ayat 37. Ini sesuai dengan beberapa anjuran para sahabat dan sebagainya agar kita menganggap Ramadan ini adalah Ramadan terakhir dalam hidup kita. Meskipun kita nanti berdoa lagi agar ketemu dengan Ramadan yang akan datang. Surah ini Al-Fatir ayat 37 menggambarkan nanti di neraka ada orang-orang yang berteriak wahum yastarihuna fiha rabbana akhrijna na'mal sholihan ghairal ladzina kunna na'mal. Nanti di neraka ada orang yang berteriak-teriak, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya saya akan melakukan amal soleh yang lebih bagus, yang berlainan dengan saya dulu. Jangan sampai kita berdoa pada Allah, kita termasuk orang-orang nanti di akhirat menyesal karena apa? Menyesal tidak memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kan masih muda, besok kan masih ada lagi Ramadan. Gitu Bu. Apalah gitu Pak ya. Nanti kalau sudah pensiun kan kita bisa iktikaf. Nanti lah, boleh jadi nanti akan menyesal tidak memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Juga kita akan menyesal kalau membiarkan anak-anak kita main petasan. Ini di Depok ini punya budaya yang kurang bagus itu. Di Jakarta sebenarnya. Itu kalau Ramadan mau masuk dan Ramadan mau berakhir itu main petasan kayak tolong ibu bapak cucu kita anak kita diingatkan mantu kita besan kita jangan didik anaknya bakar uang. Sudah tidak elok bunyi petasannya, kemudian apa? Menghabiskan uang hanya untuk itu. Kalau hanya sekedar sebentar senang sedikit lah untuk agar nggak nangis boleh. Tapi kalau kemudian setiap Ramadan menjadi budaya kita, itu sayang sekali. Ya. Itu yang untung siapa? Coba kalau petasan dibunyikan. Yang untung yang jualan kan. Itu. Ada bayi kaget. Itu. Ada orang sakit stroke tambah stroke-nya. Dan sebagainya itu misalnya itu kita ingatkan anak kita. Juga boleh jadi bapak yang masih merokok nanti akan menyesal di akhirat. Yang masih merokok ya, ada Pak Waludin ini. Yang masih merokok nanti akan menyesal. Ngapain gitu? Dulu seharusnya uang rokok bisa saya infakkan, saya belikan Al-Quran, saya belikan hadis, uang rokok bisa saya belikan susu untuk anak saya. Ngapain saya merokok? Kalau ditanya istri nggak punya duit, tapi kalau merokok ada duit. Itu di luar kukusan, kalau kukusan udah alhamdulillah. Karena Muhammadiyah sudah memfatwakan haram, MUI sudah memfatwakan haram, NU sudah memakruhkan. Lu mau merokok lewat mana lagi coba? Ibu-ibu saya tanya, ibu-ibu seneng nggak kalau bapaknya ngerokok? Yang keras, ibu-ibu seneng nggak kalau bapaknya ngerokok? Berarti benci kalau bapaknya ngerokok kan? Iya. Itu Bu. Bapak-bapak, Ibu ya, kalau bapak-bapak membiarkan kebencian itu pada diri istri kita, itu kan dosa.
Kalau bapak berhenti merokok, ibu-ibu bahagia nggak? Bahagia nggak bu? Bahagia. Membahagiakan istri, dapat pahala dan masuk surga. Yang rokok ribut di belakang, teman saya itu, biarin aja. Habis itu nanti lu mencintai saya gitu. Nah, ini buat artinya apa? Ya tidak harus berhenti sekarang, tapi pelan-pelan. Yang tadinya 10 sehari jadi 5 gitu ya. Dan seterusnya. Mudah-mudahan tersinggung gitu. Kalau merokok mampu itu 1 tahun bisa 12 juta, 6 juta, tetapi kalau suruh kurban tidak mampu. 500.000 merokok habis loh 1 bulan tuh. Kalau kali 10 berapa? 10 juta kan? Kalau 1 tahun berapa? 6 juta kan? Iya. Itu biar kita hidup ini. Terus menyesal yang lain, ibu-ibu juga begitu. Ya. Ibu-ibu, bapak, ya. Salah satu penyebab penghuni neraka itu banyak wanita. Apa bu sebabnya bu? Penghuni wanita kan banyak wanita, bapak-bapaknya lebih banyak lagi. Nah, gitu. Salah satu penyebabnya apa bu? Nah, mulut. Puasa ini latihan bagi kita untuk mengendalikan mulut kita, akan kita tidak terjerumus ke neraka gara-gara mulut kita. Pintu surga dibuka semuanya, pintu neraka tutup, setan-setan dibelenggu. Artinya apa? Kalau pintu surga dibuka, setan dibelenggu, kok kita gak mau masuk surga? Salahnya siapa? Salah kita sendiri. Saya kemarin mengundang teman saya, adik saya di rumah sakit itu, Ustadz Kusnadi Alibatanda, bisa dilihat di YouTube. Ya. Itu saya baru kaget ditanya gini, jumlah pintu surga itu berapa? Pintu orang yang berpuasa apa namanya Pak? Royan. Satu pintu kan Pak? Ada pintu lain lagi nggak Pak? Ada. Jumlah pintu surga itu jumlahnya berapa? Saya ditanya bingung juga, berapa ya? Ternyata berdasarkan studi beliau, hadis, Quran dan sebagainya, beliau menyimpulkan pintu surga itu ada 8. Bisa masuk lewat puasa, bisa masuk lewat jihad, bisa masuk lewat sedekah, bisa masuk lewat sholat dan sebagainya. Itu ada 8. Ditanya lagi, pintu neraka ada berapa? Bingung lagi saya. Dan kalau nggak tahu pintunya nanti masuk rumah. Kalau ditanya berapa jumlah pintu neraka, nggak tahu Pak. Kenapa? Biar nggak masuk. Nah gitu. Ya, kita perlu juga tahu pintu neraka, jenis-jenis neraka bukan untuk masuk, tetapi untuk menghindari. Kalau tahu itu pintu neraka, kita akan keluar. Oh, korupsi itu pintu neraka, maka tidak akan korupsi. Itu maksudnya Bu. Korupsi itu hukumannya begini, memakan orang itu, itu ngeri banget. Maka Quran surah Al-Baqarah ayat 188 itu bicara khusus korupsi, memakan harta orang lain dengan cara yang haram dan menyogok hakim dengan harta itu. Itu khusus dibahas ayat yang bertemakan puasa Ramadan 183 sampai 189. Di ayat 188 bicara khusus tentang bagaimana kita dilarang memakan harta haram dan menyuap hakim agar kita tidak dihukum yang berat. Khusus itu dikaitkan dengan puasa. Ada apa? Puasa itu melatih kita agar tidak mengambil barang yang bukan miliknya. Barang yang milik kita sekalipun, tapi kalau belum waktunya, tidak boleh dimakan, apalagi miliknya orang lain. Bayangkan Pak, temannya bisnis akhirnya membuka seluruh rahasianya. Saya sudah ngirim 2 sekian juta, saya sudah mengirim mobil sekian mobil sampai 12 atau 9 buah itu Pak. Satu mobilnya ada yang harganya 1,6 miliar. Tadinya minta yang harganya 3 miliar. Bapak udah banyak orang semua lah. Kasus apa itu? Yudi Setiawan, kasus wah keren banget itu Pak. Itu di 188 puasa 1/4
seperti itu agar kita nanti tidak menyesal melakukan korupsi, disadari atau tidak. Jadi pintu surga salah satunya bisa masuk lewat pintu royan. Tetapi ada khusus pesan Rasulullah kepada kaum ibu, bahwa kaum ibu itu, saat tadi malam nyari hatinya belum ketemu Pak Ustadz Rahmat Amin. Nanti kita kopi itu kasihkan ibu-ibu, bahwa ibu-ibu itu bisa masuk surga dari 8 pintu. Yang di hadisnya tidak disebut bapak-bapak. Di hadis itu disebutkan, hadis itu dikatakan sahih oleh Ustadz Kusnadi, lagi ngambil doktor. Nanti kan saya mendapat sini Pak Ustadz Kusnadi dari Bugis, lagi ngambil doktor di UIN itu. Beliau mengatakan ibu-ibu itu bisa masuk surga dari seluruh pintu tadi, 8 pintu itu. Bila satu, masih ingat Rahmat Amin? Yang pertama adalah ibu-ibu menegakkan sholat 5 waktu. Kemudian yang kedua adalah menjalankan shaum Ramadan. Yang ketiga, yang kedua shaum Ramadan. Kemudian yang ketiga, yang pertama adalah apa tadi Bu? Sholat 5 waktu. Yang kedua shaum Ramadan. Yang ketiga adalah taat pada suami. Yang keempat adalah menjaga martabat atau kehormatan diri. Wanita-wanita seperti ini disilakan oleh Rasulullah, oleh Allah masuk pintu surga dari segala penjuru. Kan gampang Pak, Ibu? Hanya 4 kan? Sholat 5 waktu, jalur dengan ikhlas. Yang kedua, shaum Ramadan. Yang ketiga, apa Bu tadi? Taat pada suami. Yang keempat adalah menjaga kehormatan diri. Gampang. Saya kemarin juga kaget waktu ceramah itu, ternyata kewajiban suami itu banyak, kewajiban istri itu hanya satu ternyata. Kewajiban istri katanya hanya taat pada suami. Kewajiban pokoknya taat pada suami. Tapi kalau suami itu kewajibannya taat pada orang tua, gitu ya. Taat pada apa Bu? Mertua. Ya Bu. Kemudian apa Bu? Mencarikan nafkah, mendidik anak, belanja. Itu katanya kewajiban suami, bukan kewajiban istri belanja itu. Sehingga di Arab sana belanja itu katanya kaum bapak-bapak. Karena kewajibannya itu kaum bapak-bapak belanja itu. Kalau ibu-ibu belanja itu hanya bantu, kalau ibu-ibu belanja itu hanya membantu katanya. Jadi ibu-ibu gampang masuk surga. Tetapi karena kewajibannya istri itu taat pada suami, kalau istrinya perintah, "Dek, masak," ya masak. "Dek, nyuci baju," ya nyuci baju. Itu cara masuk surga. Ternyata jadi kewajibannya banyak ya. Taatnya satu, kewajibannya banyak ya. Seperti itu katanya begitu. Ya ternyata sama saja. Ya Bapak-bapak, itu guyonan tapi Allah menyayangi kita semuanya. Sudah ada 7:30. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menyambut Ramadan dengan gembira, dan mohon kepada Bapak pimpinan ranting pengurus masjid DKM disiapkan anak-anak muda kita itu untuk mewarnai Ramadan. Kalau mau tarawih dan sebagainya itu habis sholat isya dan ada yang berdiri di depan membacakan malam ini adalah tarawih yang pertama, yang akan menjadi penceramah adalah ini. Siapa beliau itu kenalkan. Yang akan menjadi imam adalah ini. Besok subuh yang akan ceramah adalah ini. Terus kegiatan Ramadan ini infaknya berapa, besok infaknya berapa. Jadi enak begitu Pak. Ada penceramah dari luar juga merasa dihormati. Mereka yang baru datang pertama kali di masjid ini juga nggak kaget Pak. Baru datang ke masjid ini kemudian sholat saja, nggak ada pengumuman apa-apa. Jadi biar masjid itu tertib, administrasinya tertib, subuh juga demikian, sehingga ada pesan-pesan agar anak-anak dijaga oleh orang tuanya agar tidak rame. Jadi Ramadan itu betul-betul tertib, anak-anak mujana terlibat, sehingga ada maknanya. Itu harapan kita semuanya. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita bertemu dengan Ramadan, meskipun tinggal 2 hari lagi, tinggal besok, sekarang dan besok, dan kita benar-benar bisa menjalankan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Demikian waktu untuk mengisi sehingga sampai 7:30. Tidak usah ada tanya jawab. Nanti tanyanya sama Pak Endang bentar aja pada saat jadwalnya kita sampaikan. Jadwal Ramadan sudah ada, Pak Ustadz belum sampaikan. Insya Allah pada minggu pertama sebenarnya Pak Abdul Muti, ternyata Pak Abdul Muti ke Madiun sehingga nggak bisa. Sehingga Ramadan pertama nanti minggu pertama Pak Asatiri
Kemudian Ramadan yang kedua Bu Hajah Dr. Hajah Isnawati Rais, Ramadan kedua, minggu kedua. Kemudian minggu keempat adalah Ustadz Jamal Suripno, karena ini banyak permintaan agar dihadirkan. SMS ke saya beberapa bapak dan ibu. Ustadz Jamal Suripno minggu ketiga. Terus minggu keempatnya adalah Ustadz Dr. Mubin Abdul Wahab. Ya, seperti itu. Nanti kita selingin dengan Pak Endang Mintarja untuk persiapan menghadapi Idul Fitri. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.